Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur dengan ungkapan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, bertambah waktu, bertambah hari, berganti bulan, ada orang yang bahagia dengan merayakannya. Tahun baru Masehi dirayakan, tahun baru Islam dirayakan, awal ulang tahun dirayakan. Padahal Al-Imam Al-Hasan menyebutkan, laisa yaumun ya'ti min ayyamid dunya illa yatakallam. Tidak ada satu hari pun yang dilewati kecuali hari ini mengatakan kepada kita. Apa kata hari ini? Ayuhan nas, wahai manusia, inni yaumun jadidun. Sekarang aku sudah hari yang baru. Wa ana ala ma yu'maru fi ayyin syai'in. Tapi yang kulihat, yang kusaksikan, tak ada amalmu yang kupersiapkan. Wa inni law qad afalat syamsi, ketika nanti matahari terbenam, lam arzi ilaikum, aku tak akan kembali lagi kepadamu. Tengok di luar sana, ngopi sampai jam subuh, dia merasa aman-aman aja. Tengoklah, aman Ustaz. Kenapa? Dalam kitab ini disebutkan, kenapa orang sekarang hari berganti hari tak pernah takut beribadah? Jawabannya, karena belum ada efek jera yang dia terima. Bukan karena Allah Maha benci, tidak. Allah ulur. Buat kau makin banyak jualanmu, makin banyak jabatanmu, sampai mana kau taat sama aku. Dirayu Allah kita, Pak. Dirayu Allah. Makanya hari itu berganti, jangan dirayakan lagi. Mulai besok kita ulang tahun, gak usah rayakan lagi. Ini ulang tahun dirayakan, dibuat di kafe, nyanyi-nyanyi karaoke. Bertambah umur dia hari itu, langsung bertambah dosa. Bagusan awak sedekahkan tadi uang awak yang di kafe itu. Membuat rumah, bawa anak yatim, doakan wak, ya wak, doakan wak, ya wak. Makanya kaji kita hari ini adalah al-muqizatu lil qulubil ghafilah. Bagaimana cara membangkitkan hati yang sudah lalai. Fala taghurrannaka nafsuka bil amani wal ghurur. Jangan kau tertipu, dirimu ini merasa aman, karena semua ini banyak tipu daya. Li'anna min tab'in nafsil amala wal ghaflah. Karena sifat manusia aman, padahal dia sudah banyak melakukan kelalaian. Warrahatal wal fatrah. Ada orang yang gelisah. Apa kata ulama ini? Wa in radita anha wattaba'ta amruha halakta. Kalau kau ridho, suka dengan keadaan ini, halakta, maka hancurlah engkau. Kan? Wa in ghafalta an muhasabatiha gharikta. Kalau kau tidak memperbaiki dirimu dengan muhasabah, gharikta, maka tenggelamlah engkau. Tenggelam. Di mana tenggelamnya Bapak Ibu? Tak seimbang lagi umur awak dengan amal awak. Itu dia. Tak seimbang lagi itu. Makanya saya kadang-kadang sepanjang jalan Pak Haji, sepanjang jalan Pak, kafe-kafe itu lebih ramai lagi nih, daripada kita yang sholat subuh. Anak-anak remaja itu naik kereta berdiri. Saya tadi ramai kali di Jalan Putri jadi, tahap kejadian tak tahu. Anak-anak kereta itu. Maka makanya
Kita berdoa, apa cara Allah? Pertama, cara Allah membuat hambanya ini diuji Allah, al-faqru binal mal. Difakirkan Allah dulu dia. Coba Pak di luar sana. Saya agak kasar saya menyampaikan ini. Agak kasar. Kadang-kadang yang tak sholat itu yang paling parah. Ini Bapak jangan tersinggung Pak. Ya kan? Bapak perhatikanlah yang Jumat semalam. Golek dia becak itu. Muslimnya dia. Tak ada rasa malunya tak sholat Jumat. Muslim dia. Tukang becak, tukang bangunan, mendam batu. Mungkin tahu Allah, miskin aja kau keren, apalagi kau kaya. Miskin aja lah kau kata Allah. Itu dia. Makanya saya pernah sholat lagi pembangunan masjid. Tukang bangunan itu Pak, ngerokok di atas. Aku khutbah. Alhamdulillah. Senyum pula itu. Apa kata kuncinya? Miskin, ku buat kau. Apa Muhammad? Ku buat kau miskin, biar kau mengadu sama. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya sifat manusia berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, lagi banyak masalah bersedih dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, ketika dapat kebaikan dia pelit. Illal musallin, kecuali orang yang rajin sholat. Maka bedanya orang yang ibadah ketika susah sama lagi senang. Beda itu Pak. Takbirnya pun beda itu. Beda itu. Lagi banyak masalah kita. Nikmat kali takbir itu. Astagfirullah. Rasanya dekat kali kita sama Allah saat itu. Astagfirullah. Sholli, astagfirullah. Di otaknya anak masuk kuliah, SPP-nya lagi. Anak nomor 2 masuk SMA, anak nomor 3 masuk SMP, anak nomor 4 masuk SD, anak nomor 5 masuk TK. Astagfirullah. Allah. Begitu Allah merayu kita. Coba kita contohkan sama manusia. Macam mana ibu merayu pimpinan ini? Macam mana ibu merayu majikan ini? Suka bersih rumah, enggak disuruh sudah dikerjakannya. Jangankan kau minta, enggak kau minta dikasihnya. Kayak anak remaja inilah yang jaga masjid. Tak disuruh, udah bersih kamar mandi. Ya kan? Ini contoh. Kan? Udah bersih piring, belum disuruh dicuci, udah dicuci. Enggak pun kau minta, lewat pagi. Sini, uang jajan. Nah, limpun. Ini contoh. Karena itu yang kualami dulu, Bu. Nanti Muhammad lagi rame kugulung ambal habis Jumat, ya kan? Nah, bapak, anak jaga masjid, ya Pak. Nah, uang kuliah, uang jajan. Kenapa? Manusia saja dirayu dengan kerendahan kita, dia kasihan dengan kita. Apalagi Allah. Cuma yang gak ada otak, udah susah, merayu pun tak mau, sombongnya luar biasa. Itu yang luar itu, bukan di sini, yang di luar sana ya. Tengoklah, pulang kita sholat subuh, masih ngerokok itu Pak, di kedai kopi itu. Tak malu dia nggak sholat subuh hari ini. Macam mana mau Allah kayakan? Susah aja kok bandal ya alhamdulillah. Jadi kita yang masih susah hari ini, jangan marah. Betul ya Ustaz ya. Mungkin kalau kaya aku modelnya, mungkin nggak begini ibadah sholat subuh. Tapi ada saat makin kaya, beda. Yang kaya itu makin kaya. Kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Disitulah letak perbedaan kaya dekat kepada Allah daripada kaya jauh dari Allah. Kalau dia kayanya jauh dari Allah, kaya Qarun. Tapi kayamu dekatmu dengan Allah, kau kayak Nabi Sulaiman. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya kan? Wa an a'mala sholihan tardha. Tengok kalimat 3 yang diminta.
Ya Allah, jadikan karunia nikmat-Mu ini, aku bersyukur kepadamu, aku taat kepada orang tuaku, dan mengamalkan amalan soleh. 3. Jadi bukan tak boleh kita jadi orang kaya, wajib kita harus jadi orang kaya. Ada orang bilang, kaya nggak dibawa mati. Memang kayamu nggak dibawa mati, tapi kayamu bisa menolong setelah kau mati. Ini udah miskin, tak pernah sholat. Tengok malaikat, memang keriak kali. Makanya Bu, saya baru baca kitab ini. Apa kata ulama kita? Mintalah kau apa yang kau minta dengan bahasa memintamu kepada manusia. Tengok, kita kok minta sama orang, tolonglah Pak. Nggak pernah kasar mulut kita, tolonglah Pak. Sama Allah juga begitu. Saya mohon maaf aja izin, salah satu ibadah yang paling ria orang di Madinah, di Mekah, orang Indonesia lah Pak. Kenapa? Tak sempat dia berdialog sama Allah ketika depan Ka'bah, depan Raudhah. Asyik handphone ini. Halo guys, kami dari Raudhah. Habis saya tengok orang Uzbekistan, orang Pakistan tuh. Baru saya baca kitab. Memang bahasa dia. Gini dia, sambil nangis. Allah. Perhatikan orang-orang Arab tuh kalau berdoa. Bahasa dia meminta. Ya Allah. Makanya rayu Allah. Ya Allah, kau buat aku miskin, ya Allah. Tahu aku, ya Allah. Mungkin kalau miskin aku dekat samamu. Tak masalah, ya Allah. Daripada kaya aku nanti jauh darimu. Ya Allah, ya Rabb. Aku dah sabar melihat suamiku ini, ya Allah. Badannya luar biasa. Dibangunkan sholat subuh, marah-marah. Di rumah ini tak ada yang dekat denganmu, ya Rabb. Mungkin wajar kau kasih begini rezeki kami. Dan laki pun tak pernah sholat. Kerjanya ngolah aja. Ngolah aja kerja. Cuman tak boleh awak meminta dengan bahasa memaksa. Tak boleh Pak. Ya Allah ya Tuanku, udah berat kali ini kau kasihlah dulu, parah kali pahit, nggak boleh kayak gitu minta Pak. Nah, jadi al-faqru min al-mal. Iwal Allah itu. Maka saya dulu di kampung dulu di Gunung Tua sana, sama mak saya. Itu biasa itu Pak. Udah hayya 'alas shalah. Saya Pak diikat emakku aku di namanya sopo-sopo. Bukan sopo jarwo, sopo-sopo itu kayak apa? Pondok-pondok. Diambil emakku kain gendong, diikatnya aku begitu. Kenapa? Biar jangan diganggunya dia sholat. Dibilang itu. Kalau sekarang gara-gara anaknya tak sholat mamanya. Izin. Bapak Ibu. Yang kedua, apa cara Allah merayu kita? Ini Nabi Yakub protes. Sekelas Nabi saja protes. Apa protes Nabi Yakub? Inna Yaquba qala li malikil maut. Nabi Yakub berkata kepada malaikat maut, "Inni as'aluka hajat." Sesungguhnya aku punya permintaan kepadamu. Qala, berkatalah malaikat maut, "Wa ma hiya?" Apa permintaanmu itu? Kata malaikat maut. Qala, Nabi Yakub menjawab, "An tu'limani idza dana ajali." Nanti kalau mau dekat-dekat ajalku, kasih tahu aku tanda-tandanya, biar bisa aku persiapkan. Kata Nabi Yakub. Apalagi, wa aradta an taqbida ruhi, kalau kau ingin mencabut ruhku. Qala, berkatalah malaikat maut, "Na'am, ya, ursilu ilaika rasulaini aw salasa." Nanti dekat-dekat aku ingin mencabut nyawamu, ku kirim 3 tanda-tanda atau 2 tanda-tanda. Falamma in qad ajalhu ata ilaihi malakul maut. Ketika sampailah detik-detik malaikat maut ingin mencabut nyawa Nabi Yakub. Faqala, maka Nabi Yakub mengatakan, "Ajairun ji'ta am liqabdi ruhi?" Apakah kau datang kemari hanya berkunjung atau untuk mencabut nyawaku? Maka malaikat maut menjawab, "Faqala liqabdi ruhika." Aku kemari untuk mencabut nyawamu. Awalasta kunta akhbartani annaka tursilu ilayya rasulaini aw salasa. Tapi kan sudah aku bilang dari dulu, sebelum-sebelumnya, kalau kau ingin mencabut nyawaku, kirimlah 3 tanda-tanda biar ada persiapanku. Kata Nabi Yakub. Apa kata malaikat maut? Qad fa'altu. Qad fa'altu. Udah aku lakukan. Dijawab Nabi Yakub.
Apalah tanda-tanda itu? Kita simak. Kalau ada tanda-tandanya ini, siap-siaplah kita. Berarti malaikat maut sudah mengintai kita tidak lama lagi. Pertama, bayadu sya'rika ba'da sawadi. Rambutmu yang dulu hitam, sekarang sudah memutih. Ini Muhammad, bukan aku nakuti. Jadi kita ini, jangan malu awak kalau rambut awak putih. Itu sebagai tanda paling dekat kalau kita sudah tak muda lagi. Orang sekarang dia tak menerima masa tuanya, dipaksanya dia nampak muda, enggak bisa juga. Ya, apalagi dha'fu badanika ba'da quwwati. Dulu badanmu yang kuat, sekarang sudah lemah. Sudah lemah. Dulu awak jalan kaki sampai kemana-mana. Sekarang ya Allah, gerak kita Pak, awak aja lah ya. Allah. Ini ngilu. Yang ketiga, wan hina'u jismika ba'da istiqamati. Dulu badanmu tegak lurus, kekar, gagah. Wa in hana. Apa hina? Hana sudah membungkuk. Makanya ciri-ciri perempuan laki-laki membungkuk sudah masanya nenek-nenek, kakek-kakek satu Pak. Kalau dia kakek-kakek, dia jalan menunduk. Perhatikan itu. Kalau kakek-kakek udah menua, jalannya menunduk. Tapi kok nenek-nenek jalannya kiri kanan, kiri. Jadi kok dari jauh Bapak tengok waktu gini-gini, nenek-nenek itu. Ini enak kan? Badanmu yang dulu kekar, tegak, gagah, akan sekarang membungkuk. Apa Pak Ibu? Karena kata ulama dalam kitab ini disebutkan madad dahru wal ayyamu wal zambu hasil. Waktumu berlalu setiap hari, tapi dosamu bertambah setiap waktu. Waja'a rusul mauti wal qalbu ghafil. Padahal apa Bu? Sudah banyak tanda-tanda yang sudah kau terima, kematian sudah dekat di depan mata, wal qalbu ghafil, tapi hatimu masih lalai. Tengok, na'imukat dunya ghurur wa hasrah. Kenikmatan duniamu ini hanya tipu daya dan kerugian. Wa aishuka fid dunya mahalun wa batil. Maka yang tersisa adalah dua. Apa itu? Kalau enggak yang baik, yang batil. Tengok, itu aja nih Pak. Kalau tak baik, yang batil. Apa lagi? Ini yang paling ngeri. Tafakkartu fi hasri yauma qiyamati. Sekali-sekali aku berpikir kiamat akan tiba, aku sudah berdiri di padang mahsyar. Wa isbahin khaddi fil maqabiri sawiya. Di paginya aku pikiranku sudah dimasukkan ke liang lahat, pipiku sudah bertabur dengan tanah. Nggak bohong kita Bapak Ibu. Hari ini kita berpikir subuh ini masih sehat-sehat, masih berdiri di atas tanah, besok tanah itu yang sudah di atas kita. Itu cara Allah Pak, membangkitkan semangat hati yang lalai. Maka sekarang saya mohon maaf ya, lebih suka orang sekarang beramal yang menggembirakan daripada beramal yang penuh dengan ancaman. Ini kan mengancam ini. Coba pikirkan, kau berdiri hari ini sudah di yaumil qiyamah, di padang mahsyar. Pagi-pagi kau sudah dimasukkan ke liang lahat. Begitu kau terbangun, rupanya tanah sudah di depan. Apa lagi? Faridan wahidan ba'da azzi wa man'ah. Sendiri, menyendiri, tak ada yang menemani. Wa rahinan jumrit turabi sadia. Apa yang terjadi? Bahkan yang mencintaimu menyiapkan bantalmu dalam kuburmu. Kejam itu Pak. Di dunia awak siapkan rumah megah bagaikan istana. Mati awak besok ambil tanah liat. Satu lagi. Dua lagi. Yang memijak-mijaknya itu bukan orang lain, orang yang kita cintai.
Coba, makanya orang itu tak takut. Orang dulu itu nggak takut. Mau banyak harta aku, yang penting ku siapkan amalku. Kenapa? Aku faridan wahida. Kau sendiri. Sendiri. Maka pernah orang ditanya, saya merinding baca kita. Ditanya, macam mananya? Wa kaifa mautika ba'da dunya min ba'dik? Macam mananya kondisi matimu sebelum kau mati? Bapak Ibu, coba. Macam mananya kondisi matimu sebelum kau mati? Kata ulama, fanzur, lihatlah orang yang kau lihat mati, macam mana keluarga dia setelah dia mati. Tengok kiri kanan tetangga kita. Berapa bulannya anak itu menangis? 2 bulan. Udah gak ada lagi rumah nih. Biasanya kayak gini udah sarapan pagi. Teringat awal. Mama. 2 bulan itu. Bulan ketiga, OTW Bukit Lawang. Iya. Jadi macam mana tetangga kiri kanan itu mati ketika meninggalkan keluarganya, begitulah nasib kita ketika meninggalkan dunia. Begitulah Pak. Aku sama aku nggak peduli itu. Mama, ada rezeki mau berapa? Kasih doa. Apa kata? Uang-uangku. Mati pun aku besok, aku sendiri yang mengapakannya. Yang paling sakit kita laki-laki, Pak. Awak cari duit setelah mati, awak mati, anak bini tak nolong kita sendiri dalam kubur. Syukur kalau bini awak masih bersedekah sama awak ketika mati. Ini sedekah ayahku ya. Dulu ayahku waktu hidup, dialah yang donatur masjid Nurul Muttaqin ini. Walaupun dia sudah meninggal dunia, hartanya masih banyak, kebunnya masih lebar, rumah sewanya 20 pintu. Hasil rumah sewanya inilah impaknya tetap kami lakukan. Kalau dapat bini begitu. Model-model yang ku tengok agak berat ini Pak. 2 bulan itu. 2 bulan. Itu tengok kata ulama itu. Kalau kita pengen tahu kita macam mana kita setelah mati, nggak usah jauh-jauh. Kau tengok saudaramu, kau tengok tetanggamu macam mana keluarga dia mati. Perhatikan ini pula. 2 bulan, ada yang sebulan lagi. Oh iya, kata Ustaz, tetanggaku waktu meninggal lakinya. Semalam udah ke Pantai Bali, udah karaoke dia anak Medan doang kawan. Begitu nasib kita besok. Iya, ya izin. Oh iya saudara. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ini pula. Wa qad khalafuha wa min a'malihim. Ada pula kita di nomor 3 ini. Macam mana? Pandai menyampaikan tapi tak takut persiapan amal yang dilakukan. Nah, kami kenal ini Pak. Ini sekarang banyak gini, ustaz, apalagi orang-orang membawa muhasabah, orang-orang yang membawa zikir, tak sama ungkapannya dengan apa yang dia lakukan. Tengok kita cek di sini. Nasihat dari Saqi Al-Balkhi. Kata beliau, "An-nasu yaquluna salasat aqwal." Ada orang mengucapkan 3 hal, wa qad khalafuha fi a'malihim, tapi bertolak belakang dengan amal mereka. Disebutkannya 3 persoalan tapi tak sama seperti yang dilakukan. Apa itu? Coba kita cek Bapak Ibu. Yaquluna nahnu abidullah. Mereka mengatakan kita ini hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Wa hum ya'maluna amal al-ahrar. Tapi perilakunya perilaku bebas melanggar aturan Allah. Tengok luar sana. Apa contohnya Bu? Jangan ikut tersinggung. Jangan kita tersinggung. Kalau ketika dalam keramaian nampak dia sebagai ahli ibadah di hadapan manusia. Tapi begitu selesai ini rame-rame, ahrar, bebas dilakukan. Contohnya Muhammad, jangan tersinggung. Waktu mengaji, pakai telukung, pakai mukena, pakai baju syar'i. Pulang dari sini, udah dilopasnya baju jilbab panjangnya, pakai baju tidur,
Pakailah jilbab pendek, pakailah tangan pendek. Ahrar, udah bebas, nggak ngaji lagi kok. Kau udah siap. Macam kita ini Pak, Bapak jangan tersinggung Pak. Waktu pengajian paling soleh. Begitu keluar pakai celana pendek. Kita nggak usah kita bahas celana di atas mata kaki. Nggak usah kita bahas itu. Yang kita nasihati orang bercelana di atas lutut. Itu baru betul. Tengok sekarang. Ahli sholat dia Pak. Tapi masih nggak ngalu itu. Naik kereta nampak celana pendek. Bahkan yang lucunya, yang sedihnya, bininya yang digoncengnya jilbab panjang, tapi lakinya dia pakai celana pendek. Ahrar. Apa ahrar? Bebas. Bebas betul. Makanya saya sekarang jujur, bersyukurlah Pak Haji Ustaz, sekelas Masjid Nurul Muttaqin nih, pengajian begini ramainya Pak. Yang payahan sekarang mengundang orang ramai pengajian begini ramainya. Saya pernah pengajian Pak, 2 orang yang datang, 2 orang. Macam mana ceramah 2 orang? Satu di sebelahku, satu di sudut, satu leherku separuh. Assalamualaikum. Bebas. Apalagi kayak kami ini, saya aktif di TikTok. Aktif saya di apa tujuannya? Biar mengimbangi acara-acara yang bebas-bebas itu. Tengok, waktu dia pengajian berjilbab, live TikTok dilepas jilbabnya. Bebas. Kayak kami ini, Ustaz, waktu ceramah begini loh, hamba Allah, begitu live komal, karaoke, joget-joget. Aku hajar itu Pak, demi Allah. Kau Ustaz, tapi di konten YouTube, TikTok mukomal, berjoget, apa? Kan nggak cocok lagi itu dengan apa yang aku sampaikan sama jamaah. Makanya saya heran, ceramah-ceramah, potongan-potongan pendek, nggak ada penonton itu Pak, nggak ada, ceklah. Tapi kalau yang aneh-aneh, nanti apa? PK, buka jilbab, buka baju, ngeri zaman sekarang. Mulutnya ngomong hamba Allah, perilakumu jauh dari aturan Allah. Sekarang lagi itu. Syakir Al-Balkhi mengatakan itu. Tengoklah Bu, anak ibu sekolah pakai jilbab, pulang ke rumah lepas jilbab, kan ahrarin. Yang paling parah di antaranya anaknya sekolah TK berjilbab, mamanya ngantar tak berjilbab. Lebih banyak lagi contohnya. Di antaranya anaknya sholat subuh, sholat maghrib ke masjid, ayahnya pulang ke rumah. Cuman sampai pagar, balik lagi ayahnya. Mau kemana ya? Pulang, nggak sholat. Jangan kau contoh ayah kau ini. Udah hancur kali. Jadi ayah siapa mau dicontohnya lagi? Jangan kau contoh ayah kau ini kata. Kalau dulu ayahnya yang langsung ke masjid, ngomonglah mamanya, mana ayah? Udah ke masjid, nyusul lawak ke belakang. Oh sekarang anaknya yang ke masjid, ayahnya mau masih di kedai kopi. Ya, hati-hati anak ya, mulutnya itu hati-hati anaknya. Nggak malu dia, kan aku yang bilang. Tengok sekarang, apa lagi? Orang sekarang nggak malu menyampaikan dia hamil di luar nikah. Perhatikan Ibu Muhammad di media sosial itu. Sekarang Pak, lagi hamil 9 bulan ini, tapi nggak ada lakinya. Awak yang lama-lama menikah belum hamil-hamil bini awak. Dia nggak menikah, hamil aja kerjaannya. Bebas sekarang, bebas. Kalau dulu Bu, kalau awak udah hamil anak awak, anak orang, awak pun malu nengok. Sekarang nggak lagi Pak. Dimarhabankan. Aku tak mau begitu. Pernah kejadian begitu Bapak Ibu, daerah mana? Daerah Bilal ini juga. Ustadz bisa nasihat pernikahan, bisa. Saya ceramahnya. 4 bulan kemudian, Pak Ustadz bisa ke rumah lagi, bisa. Apa akikah? Aku pikir anak yang lain. Begitu masuk aku, 4 bulan cepat kali. Iya Ustadz, cepat berisi. Oh iyalah cepat berisi. Belum lagi nikah udah diisinya, cepatlah lahir. Memang ngeri zaman sekarang nih Pak. Luar biasa. Kenapa? Ahrar tadi bebas. Apa lagi? Nah, ini pula. Mana lagi tadi? Innallaha kafilun bi arzaqina. Kita mengatakan
Rezeki kita sudah Allah tangguhkan, sudah Allah cukupkan. Itu ngomong kita. Wala tatma'innu qulubuhum illa bid-dunya wa jam'u hutamiha. Tapi realitanya dia enggak tenang juga, ambisi juga dia. Ngomong dia, alah dunia jadi ustaz. Ustaz ini kan begitu. Juhud di jalan Allah, disuruhnya jamaah juhud, tapi menikmati dunia dia. Aku diam aja. Itulah kadang-kadang ustaz-ustaz ini. Dibilangnya, tak boleh kita tamak, tak boleh kita rakus. Awak tengok, penampilannya Pak, jamnya 1 miliar. Saya udah jumpa ustaz-ustaz dari ternama, nggak pede saya Pak, betul. Nggak pede betul. Handphone 26 juta. Oh, ditengoknya bajuku. Oh, maunya ustaz, dia jadi pula. Maunya ustaz sekali-sekali pesan yang apa? Benang timbul. Aku telepon lah, aku masuk paten lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang tukang jahit benang timbul ya? Iya. Berapa Pak upah jahit? Upahnya aja Pak Ustaz 700. Allahu Akbar, upah jahitnya aja 700. Itu benangnya aja, belum kainnya. Allah. Bagusan laku jahit. Makanya biasa-biasa, yang penting berbaju awak. Bahkan yang punya dunia biasa-biasa. Siapa yang paling kaya kita di sini? Ya, semodel apa tengok sih? Aku tak tahu pula siapa yang paling kaya di sini. Tengok, biasa-biasa. Kenapa? Udah capek dia menikmati dunia itu. Slow dia. Kebunnya 20 hektar, rumah sewanya 20 pintu. Wah, ini nyewa nggak ada pintunya, paling heboh. paling tinggi kan. Wah, yang pertama tadi rumah sewanya 20 pintu. Biasa-biasa orangnya. Tapi ada wak sebelah ini, kan nyewa nggak ada pintunya, paling tinggi gayanya. Itu tadi itu. Mulutnya mengatakan setiap rezeki sudah ditentukan Allah, tapi perilakunya ambisi tamak. Coba contohnya dulu. Banyak kami dulu. Makanya ustadz ini, kata ulama, kalau dia menguji dakwahnya, 2 kasih. Apa katanya? Pertama adalah al-mulk, kasih kekuasaan. Kalau dia sudah jadi penguasa, ketika ustadz, nggak akan pernah lagi dia ceramah selantang dia sebelum jadi penguasa. Perhatikan itu. Makanya jarang ustadz itu menang kalau dia calon main di politik. Kenapa? Dirusak orang suaranya. Ustadz ceramah aja lah, nggak usah ikut-ikut politik. Makanya balik-balik semua yang di politik itu. Apa Ibu? Mohon maaf, tengok. Kan? Kalau orang yang mohon maaf, ustadz yang menyampaikan dakwah ini, ingin dia berhenti dakwahnya, cuma 2 aja kasih. Kasih kekuasaan, apalagi Bu? Buat dia nyaman melakukan maksiat, kejahatan. Lindungi dia. Makanya Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad, diputuskannya pegawainya, kenapa? Biar bebas dia berdakwah. Seandainya masih dosen dia Pak di Undri, nggak akan begitu dia ceramah dakwah. Ya kan? Oh, kenapa? Ketika dia dosen, di-cut, di sana di-cut, dipotong, kementerian begini. Kenapa? Dia pegawai, nggak bisa berdakwah. Makanya saya nggak mau ikut penyuluh agama, bukan karena tak mau jadi pegawai. Kalau sudah penyuluh agama aku, adalah nanti komentar dari Kadwil. Sampaikan sama Ustaz, jangan lantam-lantam kali, nanti SK-nya kita cabut. Itu aja kuncinya Pak. Cuman kawan-kawan kita ini, nggak yakin dia kalau hidup dengan Muhammad dakwahnya, bisa dia tenang. Siapa loh? Kalau sudah ustadz di atas kekuasaannya, semua dikasih, insya Allah. Itu tak akan bisa lagi dakwah. Makanya Bu tengok besok, 5 tahun ke 6 tahun nanti, enggak lagi lantang aku ceramah, udah cair dia, udah cair. Itu aja ciri-cirinya. Kalau sudah diam ustadz tuh tak lagi berapi-api, tausiah, udah cair dia itu. Udah haji, TPHD, udah dapat cair dia itu. Siapa contohnya? Abi Haikal, kurang lantang apa itu? Kurang lantang apa? Tidak ada sehina Pak Ustadz mendekati penguasa seperti makan bangkai. Berapi-api. Coba, gitu dikasih wakil menteri, dia muncul nih. Itu aja cirinya. Makanya kita sor dengan almarhum Yahya Waloni. Ditawarkan rektor, disiapkan kampus, ditolaknya semua. Makanya berdakwah dia Muhammad berapi-api Pak. Kenapa nggak ada tekanan? Memang dari dulu
Kalau dia ceramah, berharap dia mati ketika ceramah. Dari dulu itu, Pak. Kenapa? Karena udah 1000-an orang ku kristenkan, maka tak sebanding orang ku islamkan. Kalau aku ceramah, ketika ceramah mati, jihad selesai, ahli surga. Itu aja minta itu. Betul, Pak. Allah buktikan, tengok. Tapi orang-orang begini, Pak, memang Allah tak panjangkan umur. Kenapa? Allah tak mau kotori hatimu. Tengok, Tengku Zulkarnain. Kurang keras apa? Wafat. Yang apa namanya? Yang parah-parah ngabalin. Sihat-sihat, ku tengok sihat-sihat. Iya. Sihat-sihat. Maka ini bilang orang sama saya, Ustaz jangan keras-keras kayak nanti lewat. Dia muncul kau, aku bilang. Janganlah. Yang baik-baik. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Itu zaman sekarang itu. Mulutnya mengatakan rezeki sudah ditentukan Allah. Juhudlah, tapi ya awak tengok dia ambisinya tetap besar. Ya? Bapak Ibu. Yang terakhir, Bapak Ibu, apa kata ulama kita? Wa yaquluna la baddalana minal maut. Dia mengatakan kita akan meninggal dunia, kita akan mati. Wa hum ya'maluna a'mala man la yamut. Tapi dia tak pernah mempersiapkan amalnya sebelum dia mati. Kita semua mati nih. Orang senang lah, Pak. Mati kita ini. Udah mati selesai. Tapi tak ada rasa takut dia, persiapan dia setelah dia sebelum mati. Saya pernah duduk di kedai kopi. Kalau mau pengen orang paling tinggi ilmunya, gak usah duduk di masjid. Duduk di kedai kopi. Semua berilmu semua itu. Membahas hukum, dialog ulamanya. Di kedai kopi, bukan di sini. Oh, saya kadang-kadang pulang kedai kopi, buka peci, pakai baju kaos, duduk. Tahu kan sekarang, mau begini, itu bukan haram itu. Enggak tengok nyawa ustaz di dalam. Itu, menurut Imam Syafi'i begini. Tahu wak baju itu haram. Haram itu. Menseketer haram itu. Tak solat berdosa, berdosa lah kalau tak solat. Kenapa wak tak solat? Itu enggak tahu aku. Itu pula dibilangnya. Tanya orang luar sana, Pak. Kalau kaji solat, orang itu paling ahli. Tanya di kedai kopi itu. Solat itu kan membuat kita tenang, nikmat. Tapi tak solat dia. Inilah kaji itu. Ya izin. Yang terakhir, Bapak Ibu, mohon maaf. Bagaimana Allah merayu manusia? Kata ulama kita adalah, ini yang paling ngeri. Apa, Bapak Ibu? Walikulli ijtima'in furqah. Setiap yang berkumpul, pasti satu-satu berpisah. Pasti itu, Pak. Itu cara Allah itu. Membuat hati lalai itu. Setiap yang berkumpul, satu-satu akan berpisah. Pada macam mana berpisahnya? Perpisahannya berbeda. Ada yang mendadak. Tiba-tiba masuk kamar mandi, pup, jatuh. Ada homak, bu, nggak ninggal-ninggal sampai sekarang. Tengoknya lagi, kok lama kali. Baca Yasin awak, dia pun ngikutin. Yasin. Mana mau lewat, kau pun baca. Wal Quran lagi. Makanya ini kata mak saya ini, apanya bedanya Abdil? Kata mak saya, kalau anak sakit dengan orang tua sakit sebelum mati. Kata mak saya cuma satu. Mungkin ibu juga pernah merasakan itu. Kalau anak sakit, seluruh hartanya dijualnya biar bisa bertahan hidup anaknya. Tapi kalau orang tua sakit, tak semua anak mau mengeluarkan hartanya. Karena orang tua hanya menunggu sisa hidup orang tua. Masuk akal bukan? Masuk akal. Kalau anak sakit, macam mana anak itu bisa bertahan hidup? Semua dijual. Macam mana, dokter? Tapi kalau orang tua sakit, apa ngomong anak? Kami ikhlas, dokter. Ikhlas. Macam mana pun mama kami ini, kami ridho. Mama yang masih hidup, yang muncung kau ridho lah kau. Emasku 20 gram. Keke kali, Bu. Bangkitkan hati yang lalai itu. Caranya tadi 4 tadi itulah. Ya, pertama, bandingkan hidup kita lama. Yang kedua, ini semua tipu daya dunia. Yang ketiga, pasti kita akan pasti ada tanda-tanda kematian yang sudah kita lalui. Yang terakhir ini, Bu, ingatlah kita akan berpisah. Jadi jangan takut kita saat ini di dunia, orang menjauh dari kita, orang meninggalkan kita, orang tak mau berkawan sama kita, lantak kaulah.
nanti pun di akhirat dikubur kita juga sendiri-sendiri sesuai dengan amal ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.